Baiklah, kita mulai diskusi siang hari ini. Transportasi umum sebagai penggerak perekonomian. Diskusi ini diselenggarakan oleh Harian Jogja bekerja sama dengan Satgas Covid Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, kemudian PT Angkasa Pura serta Pusat Studi Transportasi dan Logistik atau Pustral UGM ya. Dan bagi peserta diskusi yang sudah hadir siang hari ini kami ucapkan terima kasih. Juga ketiga pembicara yang sudah hadir. Kita akan berdiskusi sekitar 1 jam dari pukul 13 sampai pukul 14 siang hari nanti. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi, saya ingin perkenalkan satu persatu narasumber kita siang hari ini. Yang pertama adalah Pelaksana Tugas Sementara General Manager Bandara Internasional Yogyakarta, Marsma TNI Agus Pandu Purnama. Selamat siang Pak Agus Pandu. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat, bisa gabung di acara ini. Oke, baik. Yang kedua narasumber kita adalah dari Deputy Executive Vice President PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasional 6, Ibu Ririn Widi Astuti. Selamat siang Ibu Ririn. Oke, selamat siang. Oke, sehat-sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke. Baik, yang ketiga yaitu peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik atau Pustral UGM, Bapak Denny Prasetyo Nugroho. Selamat siang Pak Denny. Ya, selamat siang Mbak. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya mungkin ingin menyampaikan sedikit latar belakang ya, kenapa kemudian diskusi ini kami ambil gitu, karena kami menilai salah satu faktor penggerak perekonomian di DIY dan juga Indonesia ya adalah sektor transportasi umum. Dan saat ini berbarengan dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ada beberapa kebijakan yang mungkin akan terkait dengan sektor transportasi umum. Dan ini menjadi isu yang sangat penting karena di tengah situasi COVID seperti ini, bagaimana kemudian kita menjaga protokol kesehatan tetap dilaksanakan, dan di sisi lain juga perekonomian juga tetap berjalan dari sisi transportasi umum ini, baik di transportasi udara, kereta api maupun transportasi umum lainnya. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama mengenai ini. Saya mungkin akan bergeser ke narasumber kita yang pertama, Bapak Agus Pandu Purnama. Pak Agus mungkin bisa cerita ya dari PT Angkasa Pura sendiri, kira-kira saat ini bagaimana traffic penumpang yang khususnya bepergian menggunakan pesawat yang khususnya yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I ya, untuk Bandara Internasional Airport, Yogyakarta International Airport maksud saya. Baik, Mbak. Mohon maaf, dengan Mbak siapa, lupa tadi saya. Bekti, Pak. Oh iya, Mbak Bekti. Makasih saya diundang di dalam forum ini, Focus Group Discussion, terkait dengan transportasi umum sebagai penggerak perekonomian. Tentunya ini adalah tema yang cukup luar biasa lah, karena memang di tengah pandemi ini kita sedang mengupayakan ini ya, bergerak perekonomian kita. Mbak Bekti juga dengan Bapak Ibu sebagai narasumber dan yang mengikuti acara ini. Kalau bicara masalah traffic, tentunya Yogyakarta International Airport ini dari sejak Maret ya, kalau tidak salah di tahun lalu kami ini terdampak. Bahkan pada saat itu baru saja kita mengoperasikan secara penuh untuk Bandara YIA ini dengan harapan bahwa 8,4 juta penumpang dari Adi Sucipto ini berpindah di Yogyakarta International Airport dengan kapasitas yang lebih besar tentunya, di mana kapasitas kami ini kan 20 juta penumpang per tahun, sementara Adi Sucipto hanya 1,8 juta per tahun. Namun baru saja di bulan Maret tanggal 29 ini dibuka bandara,
kemudian Maret, Aprilnya pemerintah menyatakan bahwa COVID ada di Indonesia. Sehingga bulan Mei itu kami mendapatkan surat edaran dari Menteri nomor 25 untuk menutup seluruh bandara. Jadi baru buka 1 bulan, bulan berikutnya kami ditutup 1 bulan penuh. Baik Adi Sucipto maupun Yaya. Artinya ini adalah dampak. Ya, ini adalah dampak dari COVID pada saat itu. Namun ternyata di 2021 ini juga trennya perjalanan masyarakat di masa pandemi ini kan mengikuti pola kasus COVID-19 secara nasional. Artinya pola kasus nasional ini akan dijadikan sebagai aturan. Sehingga berturut-turut sejak 2020 ini aturan surat edaran ini kan berubah-berubah. Bahkan kami sebetulnya di 2021 sudah ada grafik yang menaik pada saat Juni. Juni ini luar biasa kami mendapatkan itu, namun bulan Juli, Agustus ini kan PPKM kembali dengan persyaratan perjalanan yang luar biasa pembatasannya, sehingga kami turun lagi, jatuh lagi gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah kalau kita bandingkan di 2020 ini kami ada sekitar 997.420 penumpang dalam 1 tahun di 2020, artinya belum juga sampai 1 juta yang rata-rata di 2.725 per harinya. Nah ini kami juga alhamdulillah di 2021 ini ada kenaikan karena sampai dengan bulan September ini, September kami mencatat ada sekitar 914.176 penumpang. Artinya ini sama di bulan September dengan jumlah pada saat itu di Desember 2020. Kemungkinan di 2021 akhir ini kita bisa lebih dari 1 juta. Nah, kenaikan sementara sih sampai dengan sekarang sekitar 15 sampai 20% dari jumlah penumpang, tapi traffic yang ada di tempat kami tetap, Mbak Bekti. Artinya trafficnya tetap segitu, tapi ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan seat capacity yang tadinya 70% menjadi 100%, sehingga penumpang kami naik 20%. Artinya di Sabtu Minggu kemarin kami sudah bisa menerima 6.000 orang yang biasanya hanya 3.000-an. Per hari ya? Saya kira ini mungkin Mbak Bekti kondisi saat ini. Ini kan kalau kita melihat kasus COVID di Indonesia juga di DIY sudah mulai melandai ya Pak Agus ya. Dan sekitar Agustus kalau tidak salah sudah mulai normal dan sampai sekarang Oktober. Ini peningkatannya bagaimana, signifikan tidak dibanding dengan sebelumnya? Tidak signifikan, tapi grafiknya naik. Grafiknya naik. Ya. Jadi grafiknya naik antara 10 sampai 15% saja kenaikan, tapi ini kenaikan hanya ada di penumpang. Oke. Tidak di jumlah pesawat. Oh. Karena tadi ada kebijakan seat capacity yang tadinya dibatasi 70%, sekarang diizinkan untuk 100% penuh, artinya semua pesawat ini bisa 100% diisi seatnya, sehingga ada kenaikan jumlah penumpang. Tapi untuk trafficnya sampai sekarang tidak ada rute baru. Untuk beberapa waktu terakhir saat wisata dibuka ya, di DIY kan sejumlah destinasi wisata juga sudah dibuka. Rata-rata per hari berapa Pak Agus Pandu? Rata-rata per harinya ada di kedatangan itu sekitar di 2.500, kemudian keberangkatannya ada di 3.000-an. 3.000-an. Memang hampir 5.000 sampai 5.500 per harinya kalau datang dan pergi. Oke. Untuk kebijakan penerbangan sendiri bagaimana Pak Pandu? Terutama artinya, untuk prokes, pergerakan orang ini kan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Jadi surat edaran selama persyaratan PCR ini belum dicabut, pasti masyarakat juga akan terpengaruh ya, karena mungkin dari harganya dan lain-lain kan. Kalau sekarang ini kan setiap orang yang ingin bepergian ke daerah Jawa dan Bali, mereka boleh antigen asalkan 2 kali mereka sudah melaksanakan vaksinasi. Tapi kalau baru 1 kali, mereka harus PCR. Kemudian kalau keluar Jawa dan Bali, mereka wajib PCR. Jadi makanya rute kami juga sekarang hanya di Ujung Pandang, Balikpapan, Pekanbaru. Selain itu tidak ada yang di luar. Bali pun hanya seminggu 2 kali saja. Berarti untuk mayoritas masih Jawa ya? Menyesuaikan aturan, iya. Oke. Kalau untuk prokes lainnya seperti apa Pak Pandu? Ada yang kebijakan khusus nggak, terutama di Yogyakarta International Airport?
selain yang dari pusat tadi ya, soal aturan PCR, kemudian antigen? Ya, saya kira kalau dengan prokes ini seluruhnya kan menggunakan aturan yang ada di surat edaran itu, bahwa orang yang akan mengakses bandara, mereka yang tadi itu yang 5M itu kan pasti dilaksanakan dan di mana tempat juga dilaksanakan. Namun perbedaannya adalah dokumen kesehatan ini kalau di bandara ini kan cukup strict ya. Kalau mereka tidak membawa dokumen kesehatan yang dipersyaratkan, maka mereka tidak bisa masuk. Nah, sekarang ini ada lebih praktis, artinya kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga di dalam satu kali aplikasi itu sudah ada e-hack, sudah ada lain-lain, sehingga ini juga kelihatan sih mempermudah dari pelaku perjalanan untuk mengakses sebuah bandara. Oke. Ya. Oke. Kemudian untuk penerbangan internasional sudah dibuka belum Pak Pandu untuk dari DY? Ya, Oke, jadi untuk penerbangan internasional ini sampai sekarang sebetulnya baru di Jakarta, kemudian Manado, baru saja juga Bali dibuka. Namun memang untuk Yogyakarta ini sampai sekarang kami belum mendapatkan instruksi untuk membuka penerbangan internasional, walaupun kami dari komunitas bandara, artinya di sana kan ada CIQ ya, dari karantinanya, kemudian ada imigrasi, kemudian custom, dan lain-lain. Ini secara prinsip kami 100% siap untuk melaksanakan penerbangan internasional, dan kami juga terus terang saja sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait persiapan penerbangan internasional. Jadi hasil koordinasi kami dengan pemerintah daerah, di mana pada saat misalkan nanti dibuka, maka WNA dan WNI yang datang ke Yogyakarta direct dari luar negeri ini akan ditangani oleh Satuan Tugas COVID, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Wates, dan mereka ini nanti akan diinapkan ataupun dikarantina di 6 hotel, yaitu JW Marriott, kemudian Sahid Raya, kemudian Hotel Ibis, Fordia Hotel yang ada di bandara, kemudian Unik Hotel dan Novotel. Ini 6 hotel ini sudah dilakukan istilahnya pengecekan terkait dengan persyaratan untuk karantina warga negara asing maupun WNI. Nah, artinya nanti penerbangan internasional kalau memang dibuka, saya kira pemerintah daerah juga sudah menyiapkan itu. Dan untuk angkutannya pun pemerintah daerah sudah menyiapkan Trans Jogja, sehingga saya kira tidak ada masalah untuk penerbangan internasional apabila nanti pemerintah pusat membuka penerbangan internasional di Yogyakarta. Artinya bahwa daerah ini kan sudah siap. Contohnya destinasi wisata juga sudah dibuka semua, kemudian dilakukan perbaikan infrastruktur, kemudian khusus untuk bandara sendiri kan kami multimoda ya, artinya tidak hanya menggunakan mobil, bis dan lain-lain, tapi juga kereta api sekarang kan sudah ada di sana. Ya, mungkin nanti dari Daop bisa menjelaskan, artinya dengan adanya kereta api ini sangat-sangat berpengaruh terhadap penumpang juga. Untuk internasional pun saya kira ini akan berpengaruh ya, karena dengan kereta api mereka bisa mengakses bandara, kemudian perjalanan yang lebih cepat dan tepat waktu. Jadi saya kira demikian sih intinya, bahwa bandara YIA dan seperangkat petugasnya ini kami 100% siap untuk melaksanakan penerbangan internasional, tinggal nanti menunggu perintah. Kalau pemerintah pusat mengizinkan penerbangan itu, maka sesungguhnya kami sudah ada nih permohonan dari maskapai dari Malaysia dan Singapura yang pertama kali, mereka sampai sekarang sudah mendaftar ke kami, tinggal menunggu dibuka. Saya kira demikian sih, Bu. Ada syarat yang harus dipenuhi Pak Pandu kalau untuk penerbangan internasional dibuka? Kalau kayak wisata kan mungkin ada sertifikat CHSE gitu ya. Kalau untuk penerbangan Pak Pandu? Ya, kalau yang saya tahu ini kan ada surat edaran yang terbaru ya Bu Bekti, untuk mereka yang datang ini tentunya akan lakukan pengecekan dokumen kesehatan dari negara asalnya ya, kemudian kita juga akan melakukan PCR. Dan PCR-nya itu kalau untuk WNA kan mereka biaya sendiri, kecuali WNI ya. WNI ini kan PCR-nya ditanggung oleh pemerintah. Nah, kemudian mereka ini kan yang tadinya 8 hari mereka melakukan
isolasi. Dengan peraturan yang baru ini kan menjadi hanya 5 hari. Saya kira ini juga cukup kabar baik ya untuk kita, artinya WNA yang berkunjung ke Indonesia ini kan bisa punya harapan banyak waktu lah untuk melihat Indonesia. Kalau misalkan 14 hari waktu itu kan, kemudian 8 hari ini juga terlalu lama ya. Saya kira seiring dengan kondisi di Indonesia terkait dengan wabah COVID ini mereda ya, bahkan di Yogyakarta saya lihat di rumah sakit itu sudah zero pasien kan. Saya kemarin ngecek juga ke Siloam ada nggak pasien COVID, katanya zero, dia tidak ada. Artinya bahwa Yogyakarta mungkin semakin siap untuk menerima itu. Oke. Demikian mungkin. Terima kasih Pak Pandu untuk penjelasannya. Sebenarnya saya masih ada beberapa pertanyaan ya untuk Pak Pandu, tapi saya hold dulu. Saya bergeser ke narasumber kita yang kedua dari PT KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta, Ibu Ririn Widya Astuti. Saya ingin bertanya ke Ibu Ririn soal masih pertanyaannya, sejak pandemi ini sampai sekarang bagaimana tren penumpang kereta api khususnya di Daop 6? Iya, terima kasih Mbak Bekti sebagai moderator. Terus salam kenal Mbak Bekti. Selamat siang Pak Pandu dari Angkasa Pura I. Selamat siang Pak Denny dari Pustra UGM. Selamat siang kepada peserta FGD pada siang hari ini. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Ririn Widya Astuti. Saya Deputi FVP Daop 6 Yogyakarta. Kebetulan saya juga baru di sini, jadi memang kami baru bergabung dengan Daop 6 Yogyakarta itu sejak 3 minggu yang lalu. Jadi nanti mungkin kami akan coba kenal lebih lanjut nih dengan Pak Pandu dan Pak Denny ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kondisi penumpang, angkutan penumpang di KAI kaitan dengan dampak pandemi, sebenarnya sama ya Mbak Bekti ya yang disampaikan oleh Pak Pandu dari Angkasa Pura. Jadi sejak tahun 2000, kalau kita compare, kita coba flashback kembali ke 2020 ya Mbak Bekti ya. Jadi kalau di tahun 2020 itu Mbak, kita tuh bisa capai untuk volume angkutan penumpang itu sendiri di 10,1 juta ya. Sedangkan di tahun 2020 gitu ya, di mana di awal di tengah Maret ya, itu udah mulai nih pandemi masuk ke Indonesia. Itu sangat berdampak signifikan sekali ya terhadap angkutan penumpang, karena tadi kaitannya dengan pembatasan mobilitas dan sebagainya ya. Di tahun 2020 sendiri itu sampai dengan akhir tahun kami itu hanya bisa mencapai sekitar 3,6 juta Mbak. Jadi di mana 3,6 juta ini turun sekitar 64% nih dari capaian yang kita bisa achieve di tahun 2019. Jadi ini benar-benar sangat signifikan sekali gitu ya. Dan pandemi ini juga sangat memukul KAI sebagai perusahaan yang benar-benar bergerak di bidang jasa transportasi ya. Ini kan benar sangat terpukul sekali gitu ya. Untungnya di sejak KAI as a group gitu ya Mbak ya, kita memang tidak hanya bergerak di bidang angkutan penumpang saja, kita masih memiliki beberapa segmen usaha gitu, dan itu sangat membantu KAI gitu ya untuk survive di masa pandemi ini. Nah, ketika kita bicara di tahun 2021 itu juga sama Mbak, polanya juga sama. Pembatasan mobilitas oleh pemerintah juga masih tetap digerakkan gitu ya. Terlebih ketika di tengah tahun ya, di mungkin awal Juli 2021 ya. Itu di mana gelombang kedua ini menerpa ya, dan ini sangat berdampak signifikan sekali gitu ya. Sebenarnya hal ini juga sudah kita rasakan Mbak sejak sebelum Lebaran kemarin ya, di mana kita nih sudah merencanakan di program RKA kita kita dapat menjalankan angkutan Lebaran, tapi juga kita akhirnya juga menelan pil pahit, tidak bisa melaksanakan angkutan tersebut gitu ya, dan itu sangat berdampak signifikan sekali gitu ya. Nah, sampai dengan
September juga kami masih struggling Mbak untuk mencapai capaian terbaik kita. Nah, di mulai September tengah sampai dengan sekarang ini alhamdulillah nih respon dari masyarakat sudah mulai positif gitu ya untuk animo masyarakat untuk melaksanakan atau melakukan bepergian itu juga sudah sangat baik gitu ya. Jadi sampai dengan kemarin rata-rata harian penumpang kita di bulan Oktober itu tuh udah mencapai 5.000. Itu rata-rata tertinggi yang bisa kita achieve di masa pandemi ini, Mbak. Jadi alhamdulillah respon masyarakat sudah begitu bagus ya terhadap kegiatan untuk bertransportasi. Tapi yang mesti kita waspadai adalah sebenarnya pada saat animo ini sudah terbentuk kembali, kewaspadaan kita nih dipertanyakan ya Mbak. Jadi kita benar-benar mesti waspada dalam menerapkan prokes gitu ya Mbak dalam hal pelayanan transportasi kita. Harapannya sih kondisi ini bisa kita pertahankan Mbak sampai dengan akhir tahun nanti, bahkan nanti di tahun 2022 gitu ya. Harapannya itu sehingga itu tadi ketika mobilitas itu sudah berjalan normal, otomatis perekonomian harapannya juga akan mengikuti gitu ya. Seperti itu Mbak Bekti ya. Oke. Nah, untuk mencapai kondisi tersebut gitu ya, kami PT Kereta Api gitu ya senantiasa terus tetap menjaga protokol kesehatan dalam setiap pengoperasian KA kami, baik itu KA jarak jauh maupun KA lokal maupun KA yang sifatnya aglomerasi gitu ya. Sempat kemarin kita melakukan pembatasan untuk KA aglomerasi sejak Maret 2021. Nah, baru kemarin nih per 4 Oktober kita mulai buka kembali pengoperasian untuk KA aglomerasi ya. Harapannya ini juga dapat meningkatkan transaksi atau transportasi atau mobilisasi dari masyarakat sekitar wilayah Yogyakarta, Purwokerto, Semarang dan sebagainya. Karena kan sebenarnya pengoperasian kereta aglomerasi ini benar-benar direspon sangat-sangat positif sekali di ketiga wilayah tersebut ya Mbak Bekti ya. Oke, mungkin itu Mbak Ya. kalau kita bicara tren dari angkutan penumpang KAI ya Mbak ya. Oke. Saya masih ingin bertanya Bu terkait kebijakan pencegahan penularan COVID-19 sendiri seperti apa untuk PT KAI sejauh ini, mengingatkan semakin banyak tren penumpang, kemudian apakah ada kebijakan baru atau seperti apa? Ya, jadi gini Mbak Bekti, kami tetap mengacu kepada SE Kemenhub ya Mbak nomor 69 tahun 2021 ya Mbak, kaitan dengan petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkeretaapian ya di masa pandemi ini ya Mbak ya. Jadi ada beberapa ketentuan yang memang perlu dipenuhi oleh calon penumpang KA ya ketika mereka mau menggunakan layanan kami ya Mbak ya. Yang pertama, penumpang itu juga harus memiliki at least minimal ya Mbak ya, itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu telah melaksanakan vaksin dosis pertama Mbak, gitu ya. Nah, kami juga selalu tetap menghimbau kepada penumpang gitu ya untuk selalu menggunakan aplikasi peduli lindungi diri ya. Jadi karena kan sebenarnya itu juga bisa connect ya. Tadi juga sempat dijelaskan oleh Pak Pandu bahwa ketika kita melakukan tes antigen atau PCR itu sudah well integrated gitu dalam aplikasi tersebut gitu ya. Jadi nggak perlu menunjukkan kartu vaksin lagi nih pada saat calon penumpang melaksanakan boarding di stasiun kami Mbak, gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga membatasi Mbak perjalanan untuk anak ya yang di bawah umur 12 tahun ya Mbak ya, itu memang tidak kita perkenankan menggunakan KA dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi memang kami juga merespon himbauan dari pemerintah kaitan dengan mobilitas anak di bawah umur ya Mbak ya. Oke. Nah, selanjutnya Mbak, kami juga senantiasa melakukan pengecekan ya
pengecekan suhu badan gitu ya kepada calon penumpang gitu. Jadi pada saat awal boarding ketika kami cek suhu tubuhnya memang tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius, itu bisa kami masukkan gitu ya Mbak ya, untuk ke dalam peron stasiun seperti itu. Nah, kita juga selalu menghimbau Mbak penumpang itu selalu menggunakan masker Mbak dimanapun gitu ya, baik di bawah, di dalam stasiun, di atas kereta, bahkan sampai nanti dengan tujuan itu kita menggunakan masker. Nah, terus kita juga senantiasa Mbak menyiapkan beberapa fasilitas kepada calon penumpang gitu ya. Di antaranya portable wastafel gitu ya kepada para penumpang. Jadi nanti penumpang juga bisa mencuci tangan gitu ya. Terus kita juga senantiasa untuk menempelkan stiker-stiker gitu ya di baik itu di stasiun maupun di tempat duduk gitu ya, di ruang tunggu dan sebagainya, atau tempat duduk di atas KA Mbak, itu untuk guna dalam mendukung penerapan social distancing gitu ya, physical distancing seperti itu. Oke. Ibu, saya ingin satu lagi sebelum saya bergeser ke narasumber berikutnya. Saya ingin bertanya, sebentar lagi kan ini akan masuk ke akhir tahun ya, biasanya ada lonjakan kunjungan wisata ya ke DIY. Nah, ini sudah diantisipasi oleh PT KAI misalnya dengan kereta tambahan maupun dengan memperketat kebijakan memperketat prokes maksud saya. Ya, jadi gini Mbak, menjelang libur akhir tahun ini gitu, kami juga senantiasa mengikuti perkembangan situasi terkini gitu ya Mbak ya. Jadi kalau kita melihat tren volume penumpang kita yang semakin kesini itu semakin meningkat gitu ya, kami juga berusaha untuk adaptif gitu terhadap hal tersebut gitu ya. Kemungkinan untuk penambahan KA itu terbuka Mbak. Jadi nanti kami benar-benar mengevaluasi gitu ya. Saat ini pun juga kami sudah melakukan penambahan beberapa KA ya Mbak ya, untuk merespon animo masyarakat yang sudah sangat baik gitu ya untuk menggunakan transportasi kereta. Nah, ke depan ya terkait dengan angkutan Nataru ya Mbak ya, Natal dan Tahun Baru, kami juga sudah mempersiapkan ya. Di antaranya kami sudah mulai mengoperasikan kembali Mbak, seperti kayak KA Sancaka, KA Mutiara Timur gitu ya, KA Joglo Semarkerto yang tadi sempat saya sampaikan sebelumnya, KA Lodaya gitu. Bahkan nanti kami juga akan menyiapkan beberapa KA tambahan Mbak, tergantung nanti demand dari masyarakat itu seperti apa gitu ya. Okay. Mungkin itu Mbak Bekti ya. Okay. Nah, di samping itu Mbak, kita juga kan harus memperhatikan ya bahwa pembatasan kapasitas tempat duduk ini juga masih berjalan sebesar 70% ya. Jadi nanti penambahan KA itu kita sesuaikan dengan pemenuhan kapasitas tersebut, Mbak. Okay. Nah, kaitannya dengan nanti Mbak persiapan kita untuk menjelang angkutan Nataru nanti ya, selain kita juga mempersiapkan armada kita, kesiapan tenaga pelayanan kita gitu. Kita juga terus nantiasa menghimbau Mbak kepada seluruh penumpang gitu ya, dan kami juga sudah menghimbau kepada para KS ya, kepala stasiun yang ada di seluruh stasiun yang melayani keberangkatan KA. Kita sudah himbau terus nih Mbak untuk tetap benar-benar memantau penerapan prokes kepada seluruh penumpang yang ada di stasiun Mbak. Jadi harapannya jangan sampai nanti kita lengah nih Mbak, terus kita nggak bisa meminimais nih potensi gelombang ketiga ini bakal muncul seperti itu. Jadi sosialisasi, pemantauan dan giat untuk melaksanakan prokes ini tetap selalu senantiasa kita jalankan Mbak. Oke. Mungkin untuk itu yang satu lagi Ibu Ririn, untuk armada kereta api berarti belum semuanya dibuka ya Bu ya? Belum Mbak, belum. Berapa persen yang sudah? Iya. 50. Ya, jadi sekitar 50-an Mbak. Karena gini Mbak, kalau kita keluarkan semua ya Mbak, ini kan kita hitung-hitungannya dengan cost ya Mbak ya. Oh iya.
Betul. Jadi memang untuk apa namanya penambahan armada baru itu memang benar-benar kita harus hitung cermat ya Mbak. Kita sesuaikan dengan demand masyarakat gitu ya. Kalau demandnya memang nanti sangat bagus, ya nanti akan kita keluarkan juga gitu. Karena ya itu tadi Mbak, ujung-ujungnya ini berpengaruhnya sama biaya operasi nih kalau mau kita keluarkan semua gitu ya. Gitu Oke. sih. Oke Bu Ririn, saya masih ada pertanyaan tapi nanti akan saya sampaikan setelah narasumber kita yang ketiga ya. Saya akan bergeser ke narasumber yang ketiga dari peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik Pustra UGM, Bapak Denny Prasetyo Nugroho. Pak Denny, kira-kira apa yang bisa dievaluasi dari pembukaan sejumlah transportasi di DIY dan bagaimana kemudian penerapan prokesnya? Baik, terima kasih Mbak Bakti, Pak Pandu, Bu Ririn. Mungkin kalau boleh kami share sedikit nih, ada beberapa hasil kajian yang pernah kami lakukan. Baik, mungkin kalau kita lihat ya, mungkin sama ya tadi disampaikan oleh Pak Pandu dan Bu Ririn bahwa pergerakan awalnya itu kan karena adanya pergerakan orang yang menyebabkan virus itu semakin berkembang, baik itu mulai dari pergerakan melalui pesawat, kemudian nantinya di daerah itu ada transmisi lokal. Nah, hal ini pun sebenarnya kalau kita lihat sejak awal mungkin Indonesia ini sebagai salah satu yang cukup aktif ya tanggap. Namun karena ini merupakan pertama kali kita mendapatkan suatu bencana pandemi, jadi banyak sekali aturan-aturan yang ya istilahnya kalau kita lihat ini cukup banyak peraturan-peraturan yang disiapkan oleh negara untuk membatasi sehingga bagaimana penyebaran itu tidak berdampak luas. Meskipun kalau kita lihat ini dari day to day ini di tahun 2020 pada awal-awal pandemi ini jumlahnya itu semakin meningkat. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya kondisi transportasi umum di Indonesia selama ini? Nah, ini kalau kita lihat tadi sampaikan Pak Pandu dan Bu Ririn sebenarnya sama. Jadi kalau kita lihat tidak hanya di angkutan udara maupun kereta api, tapi seluruh angkutan itu mengalami penurunan yang cukup drastis dari sisi ini. Kemudian kalau kita lihat secara spesifik untuk angkutan umum, mungkin di kereta api ya, disampaikan ini cukup drastis sekali turunnya hingga sampai 84%. Ini awal-awal kebijakan PSBB hingga saat ini berubah menjadi PPKM, kemudian menjadi level berikutnya. Nah, kalau salah satu contoh ini pun kalau di Jogja ini hampir 90% juga berkurang jumlah penumpangnya. Termasuk kalau kita lihat yang di Transjakarta itu juga hampir 85% terjadi penurunan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita bisa berkaca dari luar negeri, bagaimana mereka itu mengantisipasi bencana pandemi. Nah, ini kita bisa melihat adaptasi pada angkutan kereta ya. Ini kalau kita lihat memang di negara maju itu cukup banyak mereka menyiapkan diri. Contohnya ini di India, Korsel dan Cina ini menggunakan sensor suhu badan di metro dan stasiun KA. Nah, ini sudah dilakukan di Indonesia juga. Kemudian di China itu bahkan menggunakan kamera pengenal wajah untuk mengidentifikasi atau mendeteksi apakah orang itu menggunakan masker atau sedang mengalami demam. Ini juga kalau kita lihat di bandara pun sudah ada menggunakan scanner untuk mengatasi atau menghitung demamnya. Kemudian di Beijing ada aplikasi untuk GPS-nya, bagaimana kondisi di stasiun itu, apakah ramai atau tidak. Kemudian ada QR code dan semuanya itu sudah mulai menerapkan bagaimana prosedur-prosedur untuk mengantisipasi tidak hanya penumpangnya tapi operator-operator itu sudah bergerak. Ini juga tadi sudah dilakukan di bandara maupun di stasiun. Nah, kemudian mereka juga melakukan disinfektan pada sarana gerbong KA. Kemudian tadi juga sampaikan Bu Rin, adanya pemberlakuan physical distancing ini juga sudah dilakukan di beberapa negara. Bahkan ini kalau kita lihat angkutan kereta api ini justru mendukung untuk penanganan COVID. Ini di Perancis ini ada yang konversi gerbongnya itu bisa digunakan untuk komoditas atau membawa obat-obatan. Nah, ini sebagai salah satu contoh kemarin juga pada saat tinggi-tingginya pandemi itu suplai dari obat-obatan, oksigen dan lain-lain itu terhambat. Ini menjadi permasalahan. Nah, ini satu rangkaian KA sebenarnya bisa membawa cukup banyak dari sisi kemanusiaan itu bisa difungsikan. Demikian juga di India itu bisa digunakan sebagai salah satu pusat karantina karena pada saat pandemi yang luar biasa Juli Agustus tadi disampaikan itu kita sampai kekurangan
tempat untuk perawatan. Nah, ada juga beberapa hasil riset yang dilakukan itu mereka mengubah bagaimana ini ke depannya nih, apa yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama itu kalau terkait dengan kegiatan mobilitas internasional ini ada beberapa riset yang dilakukan bahwa pada saat awal terjadinya pandemi ini mereka mulai langsung mengendalikan. Ini dilakukan dan ternyata cukup sukses juga di Taiwan dan Vietnam. Kemudian terkait dengan pelaporan medis, tracing perjalanan yang sangat sistematis itu juga menjadi salah satu untuk memutus rantai COVID ini. Kemudian mekanisme pelaporan ini kalau di sektor transportasi kereta api ini juga kalau tidak ada reservasi itu tidak boleh melakukan perjalanan sehingga akan mengurangi terjadinya kerumunan di stasiun. Nah, dari mobilitas domestik ini pun juga adanya beberapa kebijakan lockdown yang di tempat kita itu mulai dari PSBB hingga PPKM. Nah, kalau di tingkatnya sampai ke lokal, ini pun juga pembatasan kegiatan berskala mikro itu pun sebenarnya cukup efektif untuk menekan di sekitar perumahan maupun mobilitas yang ada di kawasan. Nah, kalau kita lihat salah satu riset yang dilakukan, ini sebagai salah satu contoh di Hong Kong ini yang melayani 2.566 public transport, itu dengan skenario 50% itu work from home, itu sebenarnya yang tertular dalam angkutan umum itu cukup kecil sekali, sekitar 0,9%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan yang ada di kantor maupun di sekolahan. Nah, ada juga yang menarik di sini dari riset yang dilakukan. Dengan penerapan protokol kesehatan pada angkutan umum itu hasilnya memang turunnya pergerakan, seluruh pergerakan turun. Ini juga terjadi di Indonesia. Kemudian kebijakan untuk komprehensif bagaimana menarik pengguna angkutan umum. Nah, ini yang sebenarnya kita coba lakukan nih dari Pak Pandu dan Bu Ririn mencoba sekarang sudah mulai turun bagaimana menarik untuk minat pengguna angkutan umum. Nah, kemudian ada juga kesetaraan aset pada transportasi. Nanti sebenarnya kita perlu membangun suatu infrastruktur yang cukup tangguh. Ya, nah yang terakhir ini yang cukup menarik adalah ada skema 5R, resolve, bagaimana kita harus segera menyelesaikan krisis ini. Kemudian resilience, kita itu harus menjadi bangsa yang tangguh. Kemudian return, bisnis ini harus kembali beroperasi. Kalau bisnis ini nggak pulih, maka ekonomi akan terdampak. Kemudian reimagination ini tahapan apa ke depan sebagai suatu new normal dan reform. Apa hal-hal yang perlu kita perbarui sehingga kita bisa mengadaptasi perubahan ke depan. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Mbak Bekti bahwa wisatawan terutama di masa-masa akhir ini kalau kita lihat memang jauh sekali, sangat turun sekali di awal-awal akhir Juli itu. Sehingga apa? Ini yang perlu kita siapkan adalah, nah ini yang berikutnya itu adalah, nah orang-orang itu akan mulai datang. Nah ini apa yang perlu kita siapkan? Tadi juga Bu Ririn juga menyiapkan, kita gerbang-gerbang sebenarnya sudah siap, namun ada kebijakan yang harus disiapkan. Kemudian juga dari Pak Pandu tadi sampaikan, dari bandara pun siap untuk wisatawan yang akan datang. Nah ini apalagi tadi disampaikan adanya KA bandara. Nah kesiapan dari stakeholder atau pemerintah daerah ini sangat penting sekali bagaimana kita agar tidak sampai kecolongan lagi dengan berkurangnya prosedur protokol masker atau salah satu yang digunakan di kereta api ini sebenarnya sudah cukup baik sekali dari mulai menuju stasiun tadi disampaikan pengecekan dalam stasiun, bahkan di dalam KA pun sudah selalu diingatkan terkait dengan protokol dari kesehatan. Kemudian dari sisi angkutan umum, ini salah satu contoh saya ambil dari Jakarta, ini memang tidak hanya dari penumpang yang harus tertib, tapi juga seluruh operatornya. Jadi sarananya itu disiapkan, diinspeksi setelah operasi, kemudian petugas maupun awak sarananya, kemudian prasarana untuk ruang tunggu, tempat naik, dan lain-lain itu memang harus disiapkan dan disterilkan. Nah, salah satu juga di MRT itu juga sama, mereka sudah menerapkan untuk protokol kesehatan yang cukup baik sekali. Kemudian bagaimana sebenarnya adaptasi transportasi kita ke depan? Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kita jangan lengah. Mungkin protokol untuk pergerakan orang dan barang itu kalau saat ini mungkin dari resiko tinggi mungkin kita sudah nggak ada ya di Jawa Bali, kita kembali ke level 3 ke 2. Nah, ini tapi tetap ada protokol dari pergerakan antar zona ini. Jangan sampai kita nanti akan ada yang orang itu sudah mengurangi protokol kesehatan sehingga akan berdampak pada penyebaran yang berikutnya.
Kemudian yang cukup menarik juga, ini sudah kita lakukan juga, elektronifikasi pembayaran angkutan umum. Mungkin dengan menggunakan smart card, kemudian akses teknologi saat ini yang cukup baik dengan adanya aplikasi, kemudian electronic boarding, boarding pass dari KAI, semuanya itu jelas akan mengurangi cashless dan contactless. Jadi pergerakan dari uang yang bisa menjadi saling bersentuhan itu bisa berkurang, dan kita juga akan mengurangi terjadinya contactless dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya sebenarnya ada satu strategi bagaimana kita bisa penerapan adaptif kebiasaan baru, terutama nanti ini di bisnis kereta api itu tadi sampaikan adanya pengurangan jumlah penumpang, ini memang akan menambah perjalanan dengan demand yang sama. Kemudian pengaturan jadwal, ini bagaimana kita mengatur agar tidak terjadi penumpukan di stasiun. Kemudian peningkatan kapasitas protokol untuk pencegahan. Tadi juga disampaikan bahwa operator akan selalu menjaga dan mengingatkan untuk melakukan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin membangkitkan suatu pergerakan ekonomi, ya kalau kita lihat sekarang ini memang untuk pergerakan penumpang cukup mungkin belum terlalu tinggi. Nah, ini kita bisa salah satunya utilisasi sebagian gerbong existing untuk komoditas pasar baru. Apakah tadi sampaikan bahwa untuk mungkin barang-barang yang bersifat untuk kesehatan, obat-obatan itu bisa kita bawa menggunakan kereta api, karena memang ini kalau kita lihat ya kereta api ini luar biasa on time-nya juga, seperti halnya kereta bandara dalam waktu sekitar 45 menit sampai, ya dia akan sampai. Demikian pula untuk jarak jauh. Jadi ini bisa menjadi salah satu potensi untuk membuka pasar baru di mana bisa meningkatkan perekonomian. Nah, yang terakhir mungkin untuk ketentuan dari pasca pandemi ada beberapa hal yang disesuaikan. Yang pertama itu pengendalian kapasitas angkut dan operasional. Ini mungkin bertahap ya, tadi kalau semakin menurun kita bisa semakin membuka batasan kapasitas. Kemudian ya kita sempat juga kemarin fenomena bagaimana kita menggerakkan moda sepeda dan jalan kaki untuk jarak dekat. Nah, yang perlu dipertahankan ini dari sisi sarananya jelas untuk operator tuh selalu melakukan disinfeksi untuk sarana transportasi baik bus maupun kereta api maupun dari udara. Kemudian untuk petugasnya sendiri juga untuk protokol kesehatan harus selalu diingatkan, baik itu kepada penumpang, dan terakhir adalah prasarananya. Bagaimana di setiap tempat itu sekarang sudah ada tempat untuk cuci tangan, kemudian pemeriksaan suhu tubuh, dan juga kita akan semakin ke depan itu penggunaan IT untuk tiket-tiket yang contactless. Mungkin demikian singkat dari beberapa penelitian yang pernah kami lakukan, Mbak Bekti. Baik, terima kasih Pak Denny. Menarik sekali sebenarnya apa yang dipaparkan Pak Denny tadi. Artinya ke depan ketika pasca pandemi pun sebenarnya praktik-praktik baik itu masih bisa kita terapkan ya Pak ya, sebagian. Yeah. Oke, baik. Pak Denny, satu lagi saya ingin bertanya ke Pak Denny. Tadi Pak Denny menyebut ada riset yang menyebut sebenarnya tingkat penularan COVID-19 di transportasi itu kecil ya. Tadi saya catat 0,9%, lebih kecil bisa dibanding dengan di perkantoran atau sekolah gitu ya. Nah, ini artinya apakah ini bisa jadi pertimbangan untuk pemerintah kemudian membuka seluas mungkin sektor transportasi ini, Pak Denny? Baik, jadi sebenarnya kalau kita lihat saat ini sebenarnya yang dilakukan di bandara, kemudian stasiun, terminal, atau yang menggunakan angkutan umum itu sudah sangat baik. Yang pertama, mereka itu sudah terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Jadi orang yang masuk minimal itu sudah terdeteksi. Jadi istilahnya kalau ini vaksin sudah sekali atau vaksin sudah 2 kali. Kemudian tadi ada tambahan persyaratan, apakah ada lampiran untuk swab antigen atau bahkan PCR. Itu sebenarnya orang yang masuk itu sudah diseleksi. Jadi istilahnya adalah orang yang dalam kondisi sehatlah yang boleh masuk ke wilayah prasarana transportasi kita. Nah, sebenarnya yang cukup mengkhawatirkan itu adalah pergerakan yang cukup besar dan itu di luar angkutan umum yang tidak bisa istilahnya kita awasi, itu yang cukup sulit. Sebagai contoh penggunaan untuk kendaraan pribadi. Nah, ini cukup banyak dan cukup besar. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Oke, baik.
artinya mungkin ini bisa jadi pertimbangan pemerintah ke depan ya untuk membuat kebijakan ke depan, terutama dalam waktu dekat kita akan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Bagaimana kemudian yang non transportasi umum ini harusnya lebih diperketat ya, karena sebenarnya untuk sektor transportasi umum kita sebenarnya sudah cukup aman, Pak Den. Iya. Oke. Ya memang seperti itu Mbak. Jadi kalau kita lihat memang kalau banyak hal juga yang menghindari, daripada saya bayar PCR sekitar 500.000 atau saya harus tes antigen, saya bawa keluarga banyak, saya bawa kendaraan aja sehingga saya bawa mobil kan nggak perlu pakai surat apa-apa. Nah ini yang sebenarnya perlu kita waspadai. Oke. Pengen efisien tapi sebenarnya sangat berbahaya ya, membawa resiko penularan. Dan yang kedua mungkin macet, Pak Denny. Kalau udah ke Jogja, kalau semuanya harus bawa kendaraan pribadi. Oke, baik Pak Denny, itu tadi yang sudah disampaikan ya. Saya akan bergeser ke sesi pertanyaan. Saya persilakan kepada peserta diskusi yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di pojok bawah Zoom ya, atau bisa bertanya melalui chat. Saya persilakan. Sementara saya menunggu pada peserta diskusi yang ingin bertanya langsung, belum ada, saya akan bacakan dulu chat yang sudah masuk. Ini pertanyaan mungkin ke Pak Pandu ini. Dari Pak Bambang ya, mohon izin bertanya kepada Pak Pandu, Jogja sudah siap bagaimana dengan filter untuk orang asing atau dari negara lain masuk ke YIA ya. Apalagi saya baca-baca negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura kasusnya masih tinggi. Apakah ada kebijakan berlapis untuk meminimalkan risiko penularan? Oke, Pak Pandu mungkin yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bambang. Ya, saya kira yang tadi Mbak Bekti saya sudah nyampaikan bahwa secara prinsip kan bandara sendiri sebetulnya sudah siap menerima penumpang dari negara lain, artinya tidak baik asing maupun WNI yang dari luar ya. Nah, hal ini sebetulnya sudah diatur oleh pemerintah terkait dengan persyaratan. Artinya orang yang akan datang ke YIA pada saat nanti dibuka, maka ini mereka akan dicek seluruh dokumen kesehatannya. Dan setelah dicek pun kita akan melaksanakan PCR kepada seluruh penumpang. Jadi mereka ini tidak bisa lolos dari bandara kemudian mereka tidak terpantau. Jadi seluruh penumpang ini nanti akan dimonitor, kemudian bahkan akan dikawal ya di tempat-tempat yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi artinya begitu datang kita sudah siapkan bis, mereka masuk semua ke bis yang sudah kita siapkan, kemudian melaksanakan PCR. Nanti kami sudah koordinasi dengan RSUD Wates. Nah, di sana melakukan tes PCR. Kalau mereka nanti selesai PCR ini, mereka akan menuju ke hotel yang sudah kita siapkan. Artinya tempat-tempat yang oleh pemerintah sudah ditunjuk, 6 hotel yang tadi sudah saya siapkan ini di tempat untuk melaksanakan monitoring sebetulnya. Artinya mereka akan diisolasi, kemudian pada hari berikutnya yang kelima ini juga akan dilaksanakan PCR ulang. Nah, pada saat hari kelima ini PCR-nya negatif, maka mereka sudah bisa melakukan aktivitas di Yogyakarta ini. Tapi kalau misalkan ada kecenderungan ataupun positif, maka dia akan diisolasi tambahan yaitu 14 hari. Artinya gini Mbak Bekti, saya kira pemerintah juga tidak akan gegabah ya memasukkan orang asing karena di persyaratan itu sudah jelas, termasuk sekarang ini kan hanya 3 bandara saja yang dipersiapkan, jadi supaya monitoring pemerintah ini fokus, yaitu hanya di Cengkareng, kemudian Manado, dan Bali yang baru saja 2 hari yang lalu dibuka. Tinggal kita tunggu saja YIA. Nah, tinggal nanti kita juga melihat pemerintah daerah apakah siap atau tidak untuk melakukan pemantauan ini di tempat-tempat pariwisata yang sudah dibuka. Saya kira demikian sih jawabannya. Oke. Terima kasih Pak Pandu, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bambang ya. Tapi saya masih ingin bertanya ke Pak Pandu. Pak Pandu, kira-kira prediksi untuk 2022 bagaimana kira-kira untuk sektor penerbangan di DIY? Apakah mungkin sudah lebih pulih dibanding 2021? Ya, kalau kita melihat dari prediksi dari penerbangan internasional ya, IATA ini menyampaikan pandangannya bahwa
untuk penerbangan domestik ini akan pulih, artinya jumlahnya sama seperti tahun 2019 puncaknya itu ada di 2023 akhir. Kemudian untuk penerbangan internasional ini akan pulih di 2024. Artinya pada saat 2022-23 ini untuk internasional memang ada kenaikan apabila dibuka, tapi tidak akan senormal pada saat 2019. Jadi saya pikir 2022 memang kalau misalkan nanti pemerintah pusat membuka beberapa bandara internasional untuk melakukan kegiatan penerbangan internasional, maka ini kenaikannya pun belum signifikan karena saya kira sekarang ini kan banyak sekali maskapai yang modanya ini istilahnya diberhentikan secara maksimal ya untuk penghematan. Saya kira demikian sih. Oke, tapi setidaknya trennya membaik ya untuk prediksi. Kalau tren sih membaik dan sudah terlihat kalau untuk domestik ya sudah terlihat di saat ini. Ini kenaikannya ya yang tadi saya sampaikan 10-15% ada tren membaik dan insya Allah sih menjelang akhir tahun juga apabila pemerintah melakukan persyaratan perjalanan pembatasan ini tidak berubah atau bahkan meringankan, ini tentunya akan tren karena tren ini akan sangat tergantung dari surat edaran dari ataupun kebijakan pemerintah. Sama juga saya kira dengan kereta api. Tergantung dari jumlah kasus COVID juga ya Pak ya. Ya pasti pemerintah nanti akan melihat jumlah kasus COVID. Kalau misalkan mereda pasti ada persyaratannya akan mereda. Oke, terima kasih Pak Pandu. Saya ingin bertanya ke Ibu Ririn ini sembari kita menunggu pertanyaan dari peserta. Bu Ririn tadi juga menceritakan sebenarnya untuk sektor kereta api juga sudah mulai ada peningkatan ya sebenarnya. Nah, kira-kira sudah bisa itu menutup operasional nggak Bu Ririn? Oke, Mbak Bekti, kalau kita bicara ini udah nutup operasional kita belum sih? Pasti belum, Mbak. Pasti belum. Jadi ya itu tadi Mbak, karena kan kita juga berusaha membantu. Jadi gini, KAI ini sebagai suatu perusahaan, kita juga sebagai pelayan publik Mbak. Nah, kalau boleh jujur gitu ya, kita sebenarnya enaknya lebih ya udah daripada penumpangnya kosong seperti itu ya Mbak ya, mending kita hentikan operasinya. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu ya, karena kita punya kewajiban pelayanan publik dan kita juga harus melayani masyarakat gitu ya, kaitan dengan transportasi gitu ya. Jadi memang itu tadi Mbak, makanya kita perlu memilah kapan kita harus benar-benar mengeluarkan seluruh armada kita, kapan kita benar-benar melakukan pembatasan atas pengoperasian armada kita. Seperti itu sih Mbak. Oke. Terima kasih Bu Ririn jawabannya. Sedikit lagi ya, mungkin saya tambahin sedikit lagi ya. Nah, kok KAI bisa nih dari angkutan penumpang misalkan katakanlah tidak menutup biaya operasinya, terus bagaimana KAI bisa survive gitu? Nah itu tadi Mbak, kita punya beberapa segmen usaha lagi gitu ya, diantaranya ada angkutan barang dan angkutan persewaan aset, dan itu sebenarnya yang sangat membantu kita untuk survive selama ini sih sebenarnya. Artinya tidak cuma bergantung di satu pendapatan saja gitu Bu ya? Iya Mbak, kita memang sekarang lagi gencar-gencarnya nih ngoptimalin untuk pendapatan angkutan barang Mbak. Dan saya berharap ke depan juga nih KAI Yogyakarta sudah punya international airport gitu ya. Saya sih berharapnya nanti Jogja ke depan ini nggak hanya mengandalkan khususnya KAI Daob 6 ya, tidak hanya mengandalkan di sektor angkutan penumpang sebagai kontributor utama, tapi kita juga bisa survive di bisa bagus ya, bisa optimal di angkutan barang gitu ya. Terlebih nih Pak Pandu udah ngebuka tuh international airportnya nih, saya berharap kargo-kargo nih akan bisa kita layani juga nih ke tengah kotanya menggunakan KA. Nanti saya bisa komunikasi lah dengan Pak Pandu nih untuk siap Bu Ririn. Tadi juga Pak Denny juga memberi rekomendasi yang sama ya untuk memaksimalkan angkutan yang non penumpang gitu untuk perekonomian. Betul. Kami sendiri Mbak di Daob 6 memang tentunya dengan melibatkan pusat ya. Jadi kami memang sudah mengkaji kaitan dengan pembentukan atau pengembangan Kalasan ya, stasiun Kalasan untuk pengembangan angkutan barang ya.
Jadi ke depan memang saya sih berharapnya secara pribadi Yogyakarta nih bisa jadi hubnya logistik gitu ya. Dan saya berharap angkutan barang menggunakan transportasi KAI ini bisa bangkit ya Mbak ya dibanding sekarang kondisi saat ini ya. Mungkin itu Mbak Bekti. Baik, terima kasih Bu Ririn. Saya masih ada satu pertanyaan dan ini sepertinya cocok untuk Pak Denny deh. Ini dari MN Alamsyah yang bertanya bagaimana strategi dalam mengurangi potensi penularan COVID-19 di sarana transportasi darat. Dari Alamsyah, Dishub Tulung Agung ya, Jawa Timur. Mungkin transport darat yang dimaksud adalah seperti misalnya bus gitu. Gimana Pak Denny? Tadi kan kita berbicara pengamanan di bandara, kemudian KAI. Baik Mbak Bekti, mungkin kalau kita lihat pertanyaannya hampir sama dengan Pak Bowo ya ini. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa untuk di transportasi umum itu sebenarnya kita akan lebih mudah untuk mendeteksi. Kenapa? Karena yang pertama itu orang yang akan bepergian itu yang pasti tercatat dan dia itu harus memiliki persyaratan-persyaratan yang tadi sampaikan. Kalau misalnya udara jelas di bandara dia akan di awal itu sudah ada screeningnya. Demikian pula di kereta api. Nah yang paling agak lama ini adalah di terminal. Nih kalau kita lihat memang pergerakan orang yang ada di terminal itu memang harus yang paling utama itu terminal tipe A ya, karena pergerakan antar provinsi ini yang sebenarnya sudah dilakukan juga, orang yang mau naik bis pun harus melakukan tes. Nah yang menjadi kesulitan itu memang sama, ini kesulitan kita itu untuk mendeteksi orang-orang yang tidak menggunakan angkutan umum. Ini yang cukup sulit. Sebagai contoh yang pertama, Jakarta pun sudah pernah menerapkan bahwa pembatasan. Bahkan mereka itu memasang, kita juga sama ya, menggerakkan beberapa personil gabungan itu untuk membatasi atau melihat kendaraan yang menggunakan plat luar yang akan masuk wilayah mereka. Dengan adanya SIKM mereka harus ngecek. Tapi kan sebenarnya cara ini nggak efektif. Kenapa? Kalau kita itu di negara daratan itu banyak jalannya yang tidak bisa dijaga. Ini perlu kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi salah satu solusinya sebenarnya tidak hanya dari regulasi, tapi memang kita harus selalu mensosialisasikan, mengkampanyekan bahwa kita itu tidak untuk ego kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan masa depan untuk anak-anak kita, bangsa kita. Ya, mari ini sebagai salah satu peran dari kita sebagai masyarakat untuk bisa mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah disusun. Nah, karena memang prosesnya ya kalau kita dibilang cukup lama, kita harus istilahnya dibatasi pergerakan. Itu ya normalnya tuh orang akan ini kenapa kita harus kemana-mana sulit untuk keperluan pribadi pun. Karena ya itu tadi pemerintah itu sebenarnya kan menjaga agar mengurangi terjadinya penyebaran. Nah ini memang harus membutuhkan dari seluruh lapisan masyarakat. Oke. Atau Pak Denny bisa nggak misalnya dengan kebijakan yang sedikit pemaksa, misalnya pembatasan di jalur tol dan sebagainya yang biasa digunakan untuk kendaraan pribadi ya, supaya orang beralih gitu menggunakan kereta, pesawat gitu. Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa akan lebih mudah jika menggunakan angkutan umum. Nah, itu mungkin salah satunya memang bagaimana kita membatasi pergerakan dari kendaraan pribadi. Kalau dulu memang harus benar-benar jalannya itu ditutup, diperiksa, sehingga daripada saya susah diperiksa, mending naik angkutan umum kan akan lebih aman dan nyaman. Kenapa? Karena sebenarnya kalau saya naik pesawat atau saya naik kereta api, itu kan sebenarnya lebih jelas. Yang naik ke saya di samping saya ini orangnya jelas sudah negatif gitu loh. Sebenarnya lebih aman kita menggunakan atau kita mengkampanyekan dengan angkutan umum itu akan lebih safe atau lebih aman. Oke. Terima kasih Pak Denny untuk pemaparannya. Sebenarnya masih ada pertanyaan yang terlewat ya, yang belum dibacakan, tapi karena waktu kita sudah mepet, sudah hampir pukul 14, saya meminta ke satu persatu narasumber untuk menyampaikan closing statement di diskusi kita siang hari ini. Yang pertama Pak Pandu mungkin Pak. Ya baik, Mbak Bekti, jadi kalau saya sih terkait dengan tema transportasi umum ini sebagai penggerak perekonomian, saya kira memang kita harus punya komitmen bersama ya, bahwa kita ini ingin lepas dari pandemi, itu yang pertama kan. Yang kedua,
kita ini ingin masyarakat ini bergerak. Bergerak artinya perekonomian ini akan tumbuh. Contoh, bandara kami YIA ini sedang fokus terkait dengan UMKM. Makanya di bandara kami ada sekitar 430 UMKM yang kami akomodir untuk mereka berkegiatan di bandara. Dan ini juga kita berikan kemudahan. Artinya kalau tenan yang lain ini 100% mereka membayar, ini hanya 30% saja. Artinya sangat membantu para UMKM. Jadi kita harus konsentrasi terhadap dengan pergerakan perekonomian. Kedua, sebetulnya kami juga harus memanfaatkan potensi. Contoh, bandara kami ini kan sebetulnya kapasitasnya luar biasa untuk ekspor dan impor. Jadi kami ada sekitar 390 ton per hari harusnya kapasitasnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Masyarakat kita tuh UMKM pun bisa. Bahkan kami sebetulnya kemarin dengan Bank Indonesia sudah membentuk forum ekspor impor untuk DIY. Kemudian pemerintah daerah juga sudah membentuk namanya JBSC atau Jogja Business Service Center yang memudahkan para UMKM ini untuk bisa mengirimkan barangnya. Artinya nanti oleh pemerintah daerah ini dibantu mereka diinformasikan bahwa di negara tertentu ada kebutuhan barang-barang tertentu. Nah, ini saya kira yang perlu kita sepakat bahwa sektor informal juga terdampaknya luar biasa di samping kita ya. Nah, ini yang kita sama-sama harus komitmen, mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap sekitar. Saya kira harapan kami 2022 ini sudah mulai ya reborn lah kira-kira gini. Kemudian masyarakat juga sudah mengerti dan memahami, bahkan mereka sudah terbiasa dengan hidup baru di pandemi ini. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Agus Pandupurnama. Berikutnya saya ingin closing statement dari Bu Ririn Widya Astuti. Silakan Bu Ririn. Oke, terima kasih Mbak Bekti. Mungkin closing statement-nya nggak akan jauh beda dengan Pak Pandu ya. Jadi kalau kami dari operator transportasi, kami berharap ya Mbak ya, masyarakat tuh sudah mulai bangkit ya animonya untuk melakukan mobilisasi ya. Karena kalau tadi seperti yang Pak Pandu sampaikan, tidak ada pergerakan, otomatis perekonomian ini kan sangat related ya, sangat perlu disupport atas pergerakan manusia ini ya. Entah itu untuk melaksanakan aktivitas bisnis dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau dari kami pribadi sih ya kami berharap ya Mbak ke depan itu nanti kondisinya juga memang sudah mulai membaik ya, pergerakan manusia juga meningkat gitu ya, yang nantinya juga akan berimbas kepada peningkatan perekonomian ya. Dan itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin kaitan dengan pariwisata ya. Saya sih berharap ini komitmen dari pemerintah juga untuk menghidupkan kembali pariwisata itu juga sangat membantu ya bagi pemerintah kaitan untuk peningkatan perekonomian ya. Dengan dibukanya Bandara Internasional JIA gitu ya. Dan kami juga siap mendukung dari sisi angkutan daratnya gitu ya. Saya berharap sektor pariwisata juga sudah bisa bangkit kembali gitu ya, yang kemarin selama awal pandemi juga sama terpuruknya dengan kami gitu ya. Nah, untuk mencapai itu semua ya Mbak ya, itu tadi dibutuhkan komitmen bersama, kepedulian bersama yaitu tadi bagaimana kita menjalankan ke new normalan baru ini ya Mbak ya, kenormalan baru ini dengan disiplin gitu ya. Jadi nanti memang 1 atau 2 tahun ke depan juga kita nggak akan terbebas nih dari penerapan protokol kesehatan gitu ya. Dan harapannya sih di tahun mendatang ya sudah pandemi ini sudah segera berakhir gitu. Tapi saya rasa kenormalan baru ini nggak akan serta-merta langsung hilang seperti itu ya. Jadi ya itu sih, kita tetap menerapkan protokol kesehatan, baik itu di lingkungan stasiun yang kita miliki ya, di atas KA, dan harapannya sih ke depan itu semua bisa kita lakukan digitalisasi ya, supaya itu tadi seperti yang disarankan Pak Denny, dengan semuanya serba digitalized gitu ya, itu kan juga akan mengurangi frekuensi sentuhan fisik seperti itu ya. Jadi itu harapannya juga
bisa membantu ya. Mungkin itu dari saya, Mbak Bekti. Oke, terima kasih Bu Ririn. Saya terakhir closing statement dari Pak Denny. Baik, mungkin saya menambahkan tadi sudah sampaikan cukup banyak Pak Pandu dan Bu Ririn. Itu yang terpenting itu adalah sebenarnya kita butuh komitmen bersama. Jadi pemerintah sudah memberikan suatu kebijakan, kemudian pelaku-pelaku dari sisi transportasi juga sudah menyiapkan diri. Nah, kita sebagai masyarakat itu bagaimana kita juga bisa berperan dalam menghadapi kehidupan yang tadi sampaikan juga. Mungkin 2 tahun ke depan kita juga masih akan dalam kondisi seperti ini. Jadi memang butuh komitmen kita bersama. Kita budayakan juga bagaimana bertransportasi, terutama di angkutan umum itu menjadi salah satu yang diminati kembali. Jadi kalau kita lihat setelah kita pasca pandemi pun nantinya penggunaan angkutan umum bisa meningkat dan penggunaan kendaraan pribadi bisa kita kurangi. Harapannya sih dengan kebiasaan-kebiasaan kita menggunakan angkutan umum ini, terutama karena lebih safe tadi, maka ke depan kita akan terbiasa dan porsi dari angkutan umum itu bisa semakin naik. Oke. Baik, terima kasih Pak Denny untuk closing statement-nya. Saya tidak akan menyimpulkan untuk diskusi siang hari ini, tapi ada beberapa poin yang bisa kita highlight bersama, bahwa tadi sejumlah narasumber intinya memaparkan bahwa bagaimana pentingnya transportasi ini sebagai penggerak perekonomian. Tadi ada potensi-potensi di DIY yang tadi disebutkan sejumlah narasumber, misalnya selain penumpang, tadi ada potensi di bandara ya untuk angkutan logistik yang kita bisa maksimalkan, yang jumlahnya sangat besar kapasitas untuk sektor logistik yang ada di Bandara YIA, yang mungkin ke depan bisa menjadi gambaran kita bagaimana kemudian transportasi bisa menggerakkan perekonomian. Dan yang terpenting lagi adalah tadi seperti yang disampaikan Pak Denny, bahwa untuk ke depan kita perlu berhati-hati ya, sebaiknya publik lebih memilih untuk transportasi umum, karena memang berdasarkan riset transportasi umum ini sebenarnya lebih safe ya untuk kita bepergian, terutama nanti untuk menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Jadi sepertinya antara pandemi COVID juga harus bisa beriringan ya dengan perekonomian masyarakat di DIY, dengan tetap memaksimalkan transportasi umum, wisatawan tetap datang ke DIY, tapi mereka yang datang adalah memang mereka yang sudah ibaratnya terseleksi gitu, sudah negatif gitu. Terima kasih untuk sejumlah narasumber yang sudah bergabung siang hari ini. Bapak Marsma TNI Agus Pandu Purnama selaku Pelaksana Tugas Sementara General Manager Bandara Internasional Yogyakarta. Kemudian Ibu Ririn Widyastuti sebagai Deputy AVP PT KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta, serta Pak Denny Prasetyo Nugroho, peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik atau Pustral UGM. Dan saya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak dibacakan siang hari ini. Bagi pendengar Harian Jogja yang tidak bisa mengikuti diskusi Zoom, bisa menyaksikan diskusi ini nanti di kanal YouTube Harian Jogja. Baiklah, saya cukupkan diskusi siang hari ini, transportasi umum sebagai penggerak perekonomian, kerjasama Harian Jogja bersama Satgas Covid Republik Indonesia, PT Angkasa Pura, PT KAI, serta Pustral UGM. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu Ririn, Pak Pandu, juga Pak Denny sudah hadir. Terima kasih Terima sami-sami. kasih. Pak Bekti, Pak Denny, terima kasih Bu Ririn. Terima kasih Pak Pandu, Bu Ririn. Terima kasih.